Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi di acara podcast Jumansa Sang Inspirator bersama bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan salah satu kandidat dokter di UIN Sumatera Utara. Benar begitu Bapak? Ya, tidak dokter, bukan dokter. Oke Pak, tema kita pada hari ini yaitu wujud madrasah mandiri berprestasi. Oke, kami sering mendengar nih Pak, dan atau melihat di tagline gitu, bacaannya gini, madrasah mandiri berprestasi. Bahkan di banner kegiatan KSM kita pada hari ini juga begitu Pak. Nah, menurut Bapak seperti apa dan bagaimana kita menafsirkan tagline ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama ucapan terima kasih dan bangga saya bisa hadir di tengah keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Langkat dalam acara bincang-bincang kita pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tentu pertemuan ini adalah pertemuan yang memiliki semangat terutama untuk menumbuh kembangkan prestasi anak-anak Bapak, terutama pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Langkat. Ya Pak. Baik, pertama tadi ditanyakan kepada saya bagaimana tentang tagline mandiri berprestasi. Apa itu madrasah mandiri berprestasi? Mandiri adalah kemandirian seseorang untuk mau sejatinya berubah dari hal yang biasa-biasa menjadi hal yang luar biasa. Nah, itulah konteks mandiri, artinya membiasakan hidup secara teratur, membiasakan hidup secara disiplin. Nah, tentu ini tidak mudah, harus mulai dilaksanakan dari diri sendiri untuk mewujudkan sejatinya kemandirian kita, kepribadian kita, untuk bersikap baik, profesional, terutama dalam menggali ilmu. Sementara prestasi adalah jalan dan cara kita untuk menggapai ilmu tersebut sehingga pada akhirnya akan menambah hasil yang baik dan menambah prestise yang baik, terutama untuk kajian diri dan menambah semangat untuk terus menggali dan meraih potensi ilmu, pada akhirnya ya merajut prestasi yang luar biasa untuk diri sendiri. Nah, maka perlu hari ini tagline madrasah mandiri berprestasi ini digandengkan terutama untuk kepribadian yang baik dan pada akhirnya nanti meraih keberhasilan prestasi untuk kemajuan pengembangan diri sendiri. Berarti itu yang memang ditujukan dari madrasah mandiri berprestasi. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya nih, apa sih artinya madrasah mandiri berprestasi? Udah dijawab sama Bapak ini. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dimiliki oleh kami para pelajar agar menjadi warga madrasah yang berprestasi dan semangat berinovasi? Baik, saya pikir sederhana, anak-anak harus memiliki semangat dan mengetahui sejatinya potensi diri, bagaimana pengembangan diri tersebut bisa tergali sehingga menumbuh kembangkan semangat anak-anak untuk aktif dan mengikuti program-program yang ada di madrasah. Kalau anak-anak kita, terutama anak-anak Bapak itu minatnya di kegiatan-kegiatan eskul, bukan hanya di bidang akademik, maka ini ditumbuh kembangkan semangatnya, motivasinya. Nah, motivasi ini bisa tumbuh dan pada akhirnya membawa inovasi. Inovasi ini kan membawa perubahan sesuatu yang baru, yang sifatnya bisa memberikan kepercayaan diri secara utuh untuk anak-anak Bapak menumbuh kembangkan semangatnya dalam upaya menggali potensi ilmu yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Berarti memang kita harus mencari dulu nih Pak, kita bidangnya di mana nih yang cocok, baru kita menggali lagi lebih dalam gitu ya. Nah, setelah itu didapat tentu akan tumbuh semangat kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan pada akhirnya melaksanakan proses pembelajaran itu pun bisa
ceria dan tentu tidak terbebani Iya, benar-benar. dengan hal-hal yang kita pikir tidak bermanfaat, terutama yang bisa menumbuh kembangkan semangat. Sama seperti dalam pergaulan, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang membuat semangat kita, membuat pemikiran-pemikiran kita, sehingga pada akhirnya inovasi untuk menggali potensi ilmu itu bisa kita dapatkan. Maka bergaullah dengan orang-orang yang selalu mendukung kita. Nah, begitu juga dengan semangat untuk belajar. Carilah semangat-semangat atau carilah pengembangan-pengembangan potensi yang ada pada diri kita sendiri untuk agar kita semangat menggapai ilmu tersebut. Berarti memang benar ya Pak, maksudnya circle pertemanan itu memang mempengaruhi akan jadi apa kita gitu. Oke Pak, sebagai penanggung jawab nih Pak di bidang pendidikan Madrasah Sumatera Utara, apa yang sedang Bapak siapkan untuk lebih meningkatkan prestasi serta kualitas madrasah di Sumatera Utara tentunya? Ada banyak hal tentu yang harus kita buat, terutama inovasi-inovasi untuk pembelajaran, terutama untuk anak-anak peserta didik kita dan tentu secara umum untuk satuan pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Ya. Kami di tingkat Kanwil tahun ini melaksanakan inovasi tentu dengan melaksanakan penguatan dua bahasa. Kita ketahui bahwa ada dua konsep ilmu yang didapatkan di madrasah, bukan hanya konsep ilmu pengetahuan umum, nah tentu secara khusus adalah ilmu pengetahuan karakter keagamaan. Nah, kita berharap ini bisa terus dipacu dan pada akhirnya anak-anak madrasah bisa bersaing dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Tahun ini kami dari bidang pendidikan madrasah melaksanakan program penguatan dua bahasa. Sejatinya satuan pendidikan yang ada di madrasah ini melahirkan anak-anak yang bisa nanti terbiasa dalam penguatan bahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah akan segera kita laksanakan program penguatan dua bahasa ini, bagaimana nanti anak-anak bisa membiasakan proses pembelajaran, berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan madrasahnya dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab. Di setiap minggu akan kita laksanakan hari-hari tertentu, misalnya katakan hari Jumat khusus anak-anak peserta didik kita akan menggunakan bahasa Arab, berinteraksi baik dengan guru, teman, sehingga membiasakan diri dan pada akhirnya nanti ini menumbuhkan semangat anak-anak kita untuk gemar berbahasa Arab dan mengetahui secara umum bagaimana kaidah-kaidah bahasa Arab ini bisa digunakan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kita akan melaksanakan satu hari untuk membiasakan anak-anak kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan pada akhirnya nanti sudah terbiasa ketika lulusan anak madrasah ini sudah menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sama dengan program-program yang ada di pondok. Mindset orang sederhana, kalau tamatan pondok itu pasti sudah menguasai bahasa Arab dan kuat dalam penguasaan bahasa Inggris. Nah, kita juga di madrasah mengadopsi hal yang sama untuk membiasakan di tahun ini anak-anak kita dalam penguatan dua bahasa ini bisa dilaksanakan di madrasah. Kemudian dalam ajang kompetisi apapun sudah terbiasa sekarang dilaksanakan soal-soalnya juga melalui soal-soal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pada akhirnya anak-anak kita sudah siap nanti dan tidak lagi terganggu dengan soal-soal yang mungkin diramu dengan penguatan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya pikir itu program yang terbaru. Program-program sebelumnya juga tentang keunggulan keagamaan tapi kita laksanakan, di mana anak-anak kita tentu sebelum lulus dari madrasah sudah mentransfer ilmu hafalan, penguatan keagamaan, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, penguatan juz 30 sudah lebih dikuasai, baik tajwid, panjang pendek dan sebagainya. Ini tentu menjadi bekal untuk anak-anak kita bisa mengaplikasikan diri nanti di tengah masyarakat
sejatinya memang anak madrasah adalah anak yang menguasai tentang penguatan ilmu keagamaan dibandingkan anak-anak sekolah pada sekolah umum lainnya. Itu saya pikir, Nanda. Ya, itu yang berarti yang Bapak siapkan nih kan Pak untuk meningkatkan prestasi di Sumatera Utara khususnya. Keren. Oke Pak, mohon ingatkan kami Pak, seperti apa Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat menurut Bapak ditinjau dari madrasah berprestasi, dan apa dari Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat yang harus dipertahankan, dan yang terpenting juga tingkatan kedepannya seperti apa harusnya Pak? Pertama, saya sangat senang bisa hadir di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Langkat ini. Secara umum saya pikir madrasah itu akan lebih dinilai baik dari sarana dan prasarananya. Amin. Hari ini saya merasakan luar biasa sarana dan prasarana yang ada di sini. Ini salah satu tentu mendukung bagaimana program pembelajaran itu bisa tersaji, karena memang sarana dan prasarananya sudah terdukung, dan tentu itu menjadi semangat buat anak bapak sekalian, para peserta didik. Nah, ini tolong dijaga dan tentu harus kita rawat sarana-sarana ini. Ya paling tidak saya yakin dan percaya dengan adanya dukungan fasilitas sarana yang baik, motivasi semangat untuk belajar anak-anak lebih kuat. Selanjutnya dari tinjauan prestasi, saya melihat banyak talenta-talenta yang luar biasa seperti anak bapak ini. Ya, Pak. Ada presenter di madrasah. Ini kan bahwasanya sejatinya ini tadi di awal bagaimana semangat, karena kebiasaan Ananda sudah di dunia entertain ini lebih. Nah, sejatinya bahwa pendidikan itu bukan hanya didapat melalui pendidikan akademis, tapi di luar non akademis ini menjadi semangat juga untuk Ananda bisa nanti berkiprah kemandiriannya, bahwasanya Ananda bisa menjadi presenter yang hebat. Ini kegiatan ekskul yang didukung oleh madrasah ini, ya, Pak, agar terus ditingkatkan. Banyak lagi mungkin program-program yang di madrasah non akademis ini harus tetap dikawal bersama, terutama kami dari jajaran bidang pendidikan madrasah. Kami mengapresiasi secara umum program-program yang terjadi pada madrasah ini, dan saya melihat anak-anaknya punya semangat dan punya pemikiran dan inovasi yang baik. Sudah banyak saya lihat prestasinya di Kabupaten Langkat ini. Nah, tentu saya berharap prestasi ini bisa tetap ditingkatkan. Amin. Dan pada akhirnya bukan hanya membawa prestasi di tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional, kalau bisa go internasional. Masya Allah, amin, amin, amin. Anak madrasah sekarang itu lebih baik madrasah. Ya. Saya pikir dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana kita sudah tidak lagi minder istilahnya. Ya, insecure ya Pak, sama sekolah lain. Saya juga alumni madrasah dan tentu menjadi satu kebanggaan kita berada di tengah-tengah ruang lingkup madrasah ini. Ya benar Pak. Oke Pak, sebagai penutup nih terakhir las. Apa pesan dan nasihat Bapak untuk para pelajar, khususnya pelajar di Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat dan Sumatera Utara? Ini pesan dari Bapak sederhana saja. Pertama, jadilah anak madrasah yang memiliki konsep keagamaan yang baik. Artinya utamakan akhlak timbang ilmu. Sejatinya saya pikir dengan adab yang baik, materi akhlak yang baik, dengan tetap sholat, kemudian punya kepribadian dan figur yang baik, beri keteladanan yang baik, itu sejatinya bisa membawakan diri kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dan kemudian menumbuh sumbangkan semangat kita untuk menjadikan diri kita itu adalah panutan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan belajar di madrasah. Kemudian tentu orang tua ini menjadi satu kesuksesan terutama buat saya, karena memuliakan orang tua, memuliakan guru sama dengan
mendapat ridho dan barokah dari Allah. Kemudian utamakan hal-hal yang penting, hal-hal yang saya pikir bersifat membangun euforia positif untuk menggapai ilmu dibandingkan dengan hal-hal yang kurang baik, tentu membuang waktu kita dan pada akhirnya menyia-nyiakan waktu itu tidak baik untuk. Nah, sekali lagi Bapak berharap bahwa anak-anak madrasah ini bisa terus menumbuh kembangkan prestasi dan semangat untuk terus menggapai ilmu sekarang dan sampai masa depannya nanti bisa. Amin. Oke, Pak. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah hadir di antara kita untuk mengisi acara podcast pada hari ini. Saya selaku host Jumansa izin pamit undur diri. Jumansa, jujur, amanah, santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.